Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mendownload Inisled dan SNPP. Sekarang kita cari Inisled, Go ID, lalu kita klik Inisled. Kita tunggu beberapa menit. Lalu muncul Inisled platform, kita klik platform PHP. Lalu kita tunggu dulu. Dan kita klik install. Dan kita cari yang mau kita download. Kita scroll ke bawah, kita cari sesuai kebutuhan kita. Sebentar, saya cari dulu. Scroll ke atas lagi untuk mencarinya. Kita klik 367 MB dan kita langsung download saja databasenya. 120 MB itu downloadannya. Kita percepat saja karena memakan waktu. Database kosongnya sudah terdownload, tinggal ini slide-nya. Lalu kembali ke Chrome, kita tab baru, yaitu kita cari Notepad++. Kita klik, kita enter, itu kita pilih download dan kita cari di paling bawah, kita scroll, kita cari bentar, kita cari 846, kita download. Lalu kita tunggu dulu, lalu kita klik install. Udah tampil. Kita lihat kan, sudah terdownload. Lalu kita buka tab baru, kita cari SNPP. Kita klik SNPP, enter. Lalu kita klik download dan kita pilih more download. Lalu kita pilih SNPP Windows dan selanjutnya kita pilih 5 titik berapa tadi tuh, bentar saya cari dulu, saya scroll ke bawah dulu untuk mencarinya. Dia agak panjang, agak susah. Nah ini 5, 6, 19. Kita klik dan kita klik paling atas SNPP Win install, kita klik, lalu kita tunggu dulu. Kita tunggu, itu udah ada downloadannya. Kita tunggu sampai putarannya penuh. Saya percepat saja karena memakan waktu. Tunggu saja.
Setelah itu kita ambil di folder, kita buka local K dan window, dan kita ambil folder, kita buat folder baru, kita buat ini slide, hapus, kita buat ini slide, kita enter, lalu kita ambil ini, lalu kita ambil lokal kita tadi, kita ambil download, lalu kita copy keempatnya untuk dipindahkan ke ini slide. Kita copy, kita ambil lokal K dan pindahkan ke ini slide, lalu di copy. Nah, inilah bagiannya, ini semuanya. Ini kita ambil XAMPP untuk menginstalnya. Oke, kita klik oke, next. Kita centang hilangkan Filezilla, hilangkan, kita tinggalkan MySQL dan PHP admin ya. Kita hapus, hilangkan. Selanjutnya next, nggak usah dihilangkan, next. Lalu kita centang next, lalu kita tunggu. Saya percepat saja karena banyak memakan waktu. Ini sangat lama mendownloadnya karena XAMPP itu banyak isinya. Kita tunggu saja. Sudah kita hilangkan, finish. Selanjutnya kita kopikan WinRAR extract file, kita ambil lokal K dan XAMPP, kita klik /dos. Oke, kita tunggu mengekstrak filenya. Saya percepat saja karena memakan waktu. Udah. Selanjutnya kita ekstrak juga yang database kosong, ekstrak hair. Udah inilah sudah terekstrak ya, terekstrak hair. Selanjutnya kita ke lokal K dan kita ambil XAMPP /dos. Ini slide ini diganti, dihilangkan tiganya untuk menggantinya. Enter. Lalu kita masuk lokal K. Selanjutnya kita masuk ini slide. XAMPP. Selanjutnya kita klik XAMPP control, kita save dan kita start. Tunggu sampai menghijau, baru kita klik di bawahnya start. Sudah hijau, minimize. Selanjutnya kita ke Chrome baru, kita cari localhost. Kita klik localhost, enter. Kita pilih PHP admin ya. Selanjutnya kita isi database, kita isi ini slide, kita grade
Selanjutnya kita import. Kita ambil yang cross filenya yang tadi kita sudah copy di local D, di Inislab yang tadi kita sudah extract ya. Udah, kita ambil go, kita klik go, kita tunggu. Ini sangat memakan waktu, kita tunggu saja. Udah terinfor ya guys ya, sudah centang biru, centang hijau. Kalau error maka ada kesalahan yang Anda buat. Di sini udah centang hijau ya. Lalu kita masuk ke folder dan kita masuk ke local D. Kita ambil Hettedos, Inislab, common, config, kita klik main local php. Lalu kita kembali, kita ambil local D, kita Inislab, kita ya download Menopad dulu. Oke. Next, agree, next saja. Setelah itu install, kita percepat saja. Oke, kita hilangkan centangnya, finish. Setelah itu kita kembali ke local D, kita ambil SMPP, Hettedos, Inislab, common, config, kita hidupkan lagi main lokal PHP nya, kita hilangkan saja, kita klik lagi, lalu kita edit with Notepad. Nah, di sini kita akan merubah Inislab yang centang ungu itu, hilangkan. Lalu kita 309 itu ganti 6. Lalu kita save files. Lalu kita tunggu bentar. Kembali lagi. Sebentar. Kita klik file, lalu kita save. Nah, kita minimizekan saja. Selanjutnya kita masuk lagi ke tab baru, yaitu kita cari localhost atau Inislab. Nah, enter. Inilah munculan Inislab-nya ya. Kita buka Black Offline, dapat cepat saja karena memakan waktu. Ini kita isi Inislab, hapus dulu Inislab ya. Ini kita isi passwordnya Inislab sama dengan, kita sign kan. Kita oke kan saja. Di sini kita sign kan saja. Kita tunggu dulu, kita percepat saja karena banyak makan waktu. Inilah munculannya, membuat katalog entry ya. Kita klik katalog entry, kita tunggu saja.
inilah intiknya. Kita buat judul utamanya yaitu penyasar pengantar metode penelitian ya. Judulnya nggak ada, saya buat soalnya nggak ada, langsung saya lah penanggung jawabnya, yaitu Menyasar Mariam B. Gainau, gak usah besar, kecil saja, Gainau, koma, ilustrasi. Saya klik saja di bawah soalnya sudah ada. Lanjut, saya buat tajuk pengarang utama, yaitu tajuk pengarang. Saya buat Mariam B. Gainau. Nah ya. Selanjutnya kita klik nama depannya, soalnya nama orang. Selanjutnya tajuk pengarang tambahan nggak ada. Kita lanjut saja penerbit. Tempat terbitnya di Yogyakarta ya, di Yogyakarta. Penerbitnya di Nika News ya, Nika News ya. Tahun terbitnya 2021. Sekarang kita lanjut isi deskripsi fisik, yaitu jumlah halaman VII, I-nya 2 saja, koma, 141 halaman ya, titik. Ilustrasinya kita buat saja di bawahnya. Dimensinya kita buat berapa ya, 24 cm ya. Selanjutnya bahan sertaan, kalau ada dibuat, kalau nggak ada nggak usah dibuat ya. Edisinya kita buat berapa, salah dulu, titik 1 ya. Kita buat subjeknya tambah tebal. Selanjutnya kita buat penelitian ya, penelitian. Nah, selanjutnya kita buat nukleus edisinya kita buat 022 ya. Nomor panggilan itu sudah ada, soalnya otomatis. Terus selanjutnya kita isi ISBN 978 strip kita klik saja ini dulu, nanti kita rubah, kita hapus 2 sampai 6 ya. Kita lanjutkan buatnya. Kita buat 4, 6, 7, 1 strip 4. Nah, kita buat selanjutnya catatan, kalau nggak ada nggak usah dibuat. Bahasanya kita buat bahasa Indonesia ya, Indonesia di atas itu. Nah, bentuk karya tulisnya kita buat bukan isi itu saja. Kelompok sasaran kita buat umum ya, biar bisa orang, kita klik saja itu tampil di opak simpan ya. Kita tunggu saja, kita percepat saja karena banyak makan waktu ya. Selanjutnya inilah tampilannya ya. Selanjutnya kita koleksi. Kita klik tambah eksemplar ya, atau dulu.
Selanjutnya kita isi jumlah sampelnya menjadi 2 saja. Nomor induknya kita isi nomor induknya kita isi 001 saja. Ini juga 001, bawahnya 002 ya. Selanjutnya 002. Kalau kita buat tanggal pengadanya kita buat 16 saja. Selanjutnya jenis sumber itu kita buat saja pembelian. Selanjutnya narasumber, nama sumbernya tambah tadi menurut tadi ya, kita buat sesuai tadi yang kita buat Canisius ya, kita simpan. Selanjutnya kita isi bentuk fisiknya, kita klik, kita buat buku. Selanjutnya kategori, kita buat koleksi umum. Selanjutnya akses, kita buat baca di tempat, dapat dipinjam ya, itu saja ya, itu saja. Lokasi perpustakaannya yaitu di perpustakaan ganti dulu ini. Itu saja. Itu di perpustakaan pusat saja. Lokasi ruang itu di ruang baca umum saja ya. Ya di ruang baca umum saja. Ketersediaan tersedia, mata uang itu rupiah saja ya. Selanjutnya kita klik saja harganya berapa, kita buat 50 apa sih, isi 50 saja ya harganya. Itu nomor panggilannya itu otomatis ya. Selanjutnya kita simpan. Simpan dulu. Udah, selanjutnya kita mau membuat covernya ya, cover ya, kita klik cover, lalu kita cari buku yang kita simpan tadi, yaitu buku penelitian tadi ya. Kita cari dulu lokal aja, lokal dimana saya taruh tadi ya. Bentar, saya ambil dokumen download, bukan saya ambil Fitures ini. Nah ini metode penelitian open. Selanjutnya unggah. Nah bentar, kita tunggu dulu tampilannya. Ada ini udah tersimpan ya. Selanjutnya kita konten digital ya. Nah inilah bentukannya ya, inilah sudah terbuat satu ya. Selanjutnya kita di katalog, selanjutnya kita membuat barcode-nya ya, kita mau menyimpannya ya. Kita klik koleksi, lalu kita centangkan itu, lalu kita centangkan, lalu kita tampil di apa itu, kita pilih cetak label ya, cetak label, klik, kita tunggu. Selanjutnya kita kertas labelnya kita ambil kertas A4. Selanjutnya kita yang paling 2 itu portable dokumen format PDF saja ya. Lalu kita proses ya, kita tunggu saja. Nah kita klik saja untuk melihatnya. Nih. Nah inilah bentuk barcode-nya 2 saja ya. Kita minimis saja, kita kembali, terus minimis saja, kita kembali ke sini lagi. Inilah bentuknya ya, gambarannya. Kita kembali ke katalog ya. Selanjutnya kita lihat opak untuk melihatnya apakah sudah terisi semuanya, katalognya semuanya. Kita klik itu, koleksi terbaru itu, kita tunggu. Inilah koleksi yang sudah saya masukkan ya semuanya. Inilah bagian Marsnya ya, inilah bentuknya. Ini selanjutnya kita ke katalog, koleksi katalog tadi kita buat yang beranda dulu.
kita beranda udah 1 ya, tadi kan 0 ya. Kita katalog, kita buat RDA nya lagi, Hendrik katalog ya. Selanjutnya kita buat judul utamanya ya, judul utamanya ini saya buat lagi psikologi kepribadian, psikologi kepribadian ya. Anak judulnya kalau ada dibuat, kalau nggak ada nggak usah ya. Penanggung jawabnya yaitu Kahfi ya, Kahfi. First itu variasi bentuk judulnya nggak usah dibuat, kalau ada nggak usah, kalau ada dibuat, kalau ada nggak ada nggak usah. Judul aslinya nggak usah saja. Lanjut ke kreator ya, ini seragam nggak usah. Kreator kita klik saja Kahfi ya, Kahfi. Nah, kita buat itu saja nama orang. Tempat pengarangnya kalau ada dibuat, kalau nggak ada nggak usah. Penerbit atau publikasinya tempatnya di Jakarta. Namanya Pustaka Taman Ilmu. Tahunnya yaitu 2022, 21 saja ya. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi fisik ya. Jumlah halamannya kita buat V, 19 halaman. Itu nggak boleh disingkat karena ada perbedaannya ya. RDA boleh disingkat, kalau RDA nggak boleh. Keterangan ilustrasinya kita buat ilustrasi saja, ilustrasi. Dimensinya kita buat 20 cm ya, centimeter. Kalau ada bit banyak sertaan nggak usah dibuat. Jenis teks, jenis medianya tanpa pelantara kita buat ya. Jenis wadahnya kita buat volume. Edisinya kita buat sebentar, kita buat dulu edisi pertama ya, edisi pertama. Subjeknya kita buat topikal, dan kita buat psikologi ya, psikologi ya. Selanjutnya kita buat kelas DDC, kita buat 023 ya. Nomor panggilan itu sudah otomatis. ISBS nya kita buat 9786223, selanjutnya 612721 nah ya. Catatnya kalau ada, kalau nggak ada nggak usah. Bahasanya kita buat bahasa Indonesia ya, cari bahasanya kita cari bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita cari ya, bukan fungsi atau tidaknya ya, kita cari umum. Nah, lokasi koleksi nggak usah, tampil di opak centang simpan. Kita tunggu saja. Itulah hasilnya RDA nya ya. Kita simpan dulu. Kita isi lagi ini nomor ininya 0, itu kita tukar 2. Nah, ini kita isi 003 ya. Ini juga 003, bawahnya 004, bawahnya juga 004. Tanggal pengadanya setara saja, kita buat 3 ya. Jenis sumbernya, jenis sumber ya, kita klik pembelian saja ya. Nama sumbernya kita buat tambah
sesuai yang tadi kita buat, yaitu pustaka taman ilmu ya, ilmu kita simpan. Selanjutnya kita buat bentuk visi, kita buat buku. Kategorinya koleksi umum, aksesnya dapat dipinjam ya, ini ya dapat dipinjam. Lokasi perpustakanya perpustakaan pusat, lokasinya ruang baca umum, tersedia mata uang rupiah, harganya kita buat 10.000 saja ya, 10.000 ya, 10. Nah ya 10.000 saja. Nomor panggilan itu otomatis ya, kita klik, dah kita ya sudah kita bintang simpan. Dah, inilah tampilannya dulu ya. Selanjutnya koper, kita cari itu tentang biru, kita cari kopernya nih, psikologi kepribadian, kita open, kita unggah, kita tunggu. Inilah bentuk gambarannya ya, gambar covernya. Selanjutnya konten digital, kalau inilah bentuknya, katalog. Selanjutnya inilah bagi-bagiannya kita isi tadi, koleksi. Kita mau centang hijaukan dulu, pros, kita ambil cetak label, kita pilih kerannya kertas A4, pilih modelnya ya model A4, itu tetap saja proses itu sudah tersimpan. Kita lihat barcode-nya, inilah barcode yang kita simpan tadi, yang kita sudah buat tadi ya. Selanjutnya kita kembali, kita lihat semuanya. Nah, katalog. Selanjutnya kita kan udah buat semuanya, RDA selesai, kita selesaikan. Nah, inilah bentuk RDA dan ACCR ya. Di edisinya terbitnya inilah bentuknya. Udah. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum. Inilah bentuknya. Sekian, terima kasih.